Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah kita haturkan yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita kasih sayangnya sehingga kita bisa kembali menjumpai di bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk kepada kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat bangga sekali kepada sahabat-sahabat dari pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Sendang Dhuwur untuk Ramadan tahun ini mengadakan kajian-kajian. Salah satunya adalah kajian sore menjelang berbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, sedikit hal tentang berpuasa. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai bulan puasa sehingga kita bisa kembali melaksanakan puasa, diberi kesempatan untuk beribadah lagi. Betapa besarnya anugerah yang telah diberikan oleh Allah itu tadi, sebab bulan puasa adalah sesuatu yang istimewa. Banyak hal sudah kita dengarkan mungkin dari penjelasan-penjelasan bahwasanya amal-amal yang dilakukan di bulan puasa pahalanya berlipat ganda banyak sekali, apalagi nanti ketika kita berhasil menjumpai Lailatul Qadar, bahwasanya pahalanya berlipat sampai 1000 bulan. Itu menunjukkan bahwasanya istimewa sekali pada bulan puasa ini. Kemudian lagi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang berpuasa, bau mulutnya, meskipun kita tahu bahwasanya mulutnya orang yang berpuasa itu tidak sedap, tetapi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada baunya minyak misik bagi Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah itu ridho, sebagaimana dijelaskan oleh beliau Romo Kiai Haji Salim Azhar, bahwasanya Allah itu ridho terhadap orang yang berpuasa, sehingga meskipun mulutnya bau, Allah itu tetap suka dan dianggap lebih harum daripada baunya minyak misik. Bukan berarti Allah suka terhadap sesuatu yang berbau tidak sedap, bukan, tetapi meskipun baunya tidak sedap, tapi bagi Allah itu lebih harum daripada minyak misik, sebab Allah itu ridho. Karena apapun itu jika disertai dengan ridho, maka pasti akan menyenangkan. Seperti halnya mungkin tingkah polanya anak-anak yang mungkin menjengkelkan sebenarnya, tetapi bila kita ridho terhadap anak tersebut, maka akan terlihat lucu, akan terlihat menyenangkan. Itu karena Allah ridho kepada orang yang berpuasa. Banyak hal istimewa-istimewanya puasa, mungkin saya akan jelaskan dua hal yang ada di dalam kitab Mau'izatul Mukminin sebagaimana dijelaskan oleh beliau Romo Kiai Haji Salim Azhar di setiap kajiannya di Minggu Wage sore. Ada dua setidaknya keistimewaan puasa. Yang pertama adalah bahwasanya puasa itu rahasia, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Kita tahu bahwasanya amal-amal ibadah itu banyak sekali. Kita contohkan saja 5 hal yang menjadi rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, haji, selain puasa. Itu semuanya amal ibadahnya itu terlihat. Sebut saja syahadat. Syahadat itu harus dilafadzkan, orang itu melihat. Sholat apalagi, orang pasti akan melihat setiap gerak orang yang sholat. Zakat apalagi, setidaknya ada si mustahik, si orang penerima itu tahu bahwasanya orang tersebut memberikan zakat. Kemudian haji apalagi, biasanya malah di desa kita ini diumumkan di masjid, kita kumpul bersama-sama, orang tersebut akan berangkat haji. Tetapi satu
khusus, yaitu bulan puasa. Di amal ibadah puasa ini tidak ada yang tahu kecuali orang tersebut yang berpuasa. Betapa rahasia puasa itu terjaga bagi diri kita sendiri, meskipun orang lain tahu kita mungkin sedang tidak makan, sedang tidak minum. Kadang ada pas waktu dulu kita kecil, misalnya mulutnya dibiarkan kering, kadang sengaja seolah-olah terlihat puasa, padahal tadi barusan kita minum sesuatu pas waktu kita kecil dulu, sehingga seolah-olah puasa, padahal yang tahu bahwasanya puasa atau tidak ya cuman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya puasa. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, bahwasanya puasa itu akan kohrun li adwillah, akan memaksa musuh Allah untuk mundur. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya setiap makanan ataupun minuman yang kemudian kita konsumsi ini akan mempunyai potensi dua, yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dan yang bahaya ini adalah potensi keburukan. Kenapa? Karena seluruh syahwat itu ditimbulkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Disebutkan dalam kitab Burdah, dalam syair Burdah misalnya, bahwasanya inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahami, bahwasanya makanan, minuman itu akan menguatkan syahwat. Nah, daripada potensi buruk itu tadi dihasilkan dari makan dan minum, kita akhirnya menahan. Secara tidak langsung kita melawan musuh-musuhnya Allah. Kenapa? Karena syahwat itu secara otomatis kita lawan karena kita tidak makan dan tidak minum. Nah, barang siapa memusuhi musuhnya Allah, berarti secara tidak langsung dia telah menolong Allah. Dan barang siapa menolong Gusti Allah, maka tidak ada lain bahwasanya nanti Allah pasti akan menolong setiap apapun yang dia kerjakan. Alhamdulillah kita sekarang sudah menjalani beberapa hari puasa ini. Bagaimana puasanya sahabat-sahabat, lancar kan? Semoga tetap bisa lancar sampai nanti akhir, sampai nanti kita menjemput hari kemenangan di Idul Fitri. Akhirul kalam, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.